Keinginan pemerintah menciptakan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia masuk ke level yang lebih tinggi setelah Presiden Joko Widodo menekan aturan percepatan pengembangannya pada tahun 2019. Seiring hal itu, ada sejumlah produsen yang sudah menyatakan komitmen membangun pabrik dan merakit kendaraan listrik di tanah air. Nah, saat ini kita sudah ada di Indonesia International Motor Show 2022. Kira-kira ada kendaraan listrik apa aja sih di dalam? Yuk masuk ke dalam, ikutin gue. Indonesia serius mengembangkan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pemerintah juga telah merancang peta jalan penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi nasional. Untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik, PLN juga telah menyediakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang terintegrasi pada aplikasi PLN Mobile. Para pengguna kendaraan listrik akan dengan mudah menemukan lokasi SPKLU terdekat untuk melakukan pengisian energi atau daya baterai kendaraan listriknya menggunakan SPKLU. Geliat kendaraan listrik ini juga terlihat dari hadirnya kendaraan listrik di pameran Indonesia International Motor Show atau IMS Hybrid 2022 yang berlangsung dari 31 Maret hingga 10 April 2022 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Beberapa merek menampilkan produk unggulan mereka, termasuk mobil ramah lingkungan atau kendaraan elektrifikasi berbasis baterai electric vehicle atau BEV. Sedikitnya ada 7 kendaraan listrik yang dipamerkan di IIMS 2022. Toyota Cipot telah digunakan sebagai moda transportasi di Nusa Dua, Bali. Sejak diluncurkan Maret 2021 hingga saat ini, sudah lebih dari 700 orang telah mencoba unit BEV Toyota di Nusa Dua. Toyota Cipot dikabarkan akan dijual untuk publik, namun rencana ini masih sebatas untuk konsumen di Jepang. Chery meramaikan pasar otomotif Indonesia dengan menawarkan kendaraan listrik IQ1. Chery IQ1 dilengkapi dengan mesin berenergi tinggi 55 kW, kecepatan maksimum 120 km per jam, dan kendaraan listrik ini dibangun dengan konstruksi aluminium. Oke, kali ini gue sedang berada di booth Hyundai. Dan di belakang gue sudah ada mobil yang dipamerkan saat peresmian pabrik mobil listrik di Indonesia. Dan mobil ini langsung ditandatangani ya oleh Bapak Joko Widodo. Langsung aja kita lihat ya. Kehadiran Ioniq 5 menjadi gebrakan baru dan langkah bersejarah di industri otomotif tanah air, karena merupakan mobil listrik murni pertama yang diproduksi secara massal di Indonesia, tepatnya di pabrik Hyundai di Cikarang, Jawa Barat. Ioniq 5 menampilkan desain futuristik dengan material ramah lingkungan, serta menjadi mobil listrik pertama yang dibangun di atas Electric Global Model Platform atau EGMP. Platform ini diklaim memiliki banyak keunggulan yang dirancang khusus untuk model kendaraan BEV. Perkenalkan saya Uria Simanjuntak. Saya selaku Head of Public Relations dari PT Hyundai Motors Indonesia. Kebetulan di IMS ini, Hyundai Motors Indonesia, kami baru saja memperkenalkan Hyundai Ioniq 5. Itu adalah mobil listrik pertama Hyundai yang diproduksi di Indonesia. Jadi ini menjadi kebanggaan sendiri bagi Hyundai dan juga untuk masyarakat Indonesia, karena memang fokus kami di EV itu sudah dimulai dari tahun 2020 ketika kami memperkenalkan 2 full EV, baterai electric vehicle kami di tahun 2020. Produk unggulannya apa aja Pak selain Ioniq ini? Selain Ioniq juga tentunya kita menampilkan Hyundai Creta, yaitu termasuk SUV pertama Hyundai yang diproduksi di Indonesia juga yang kami perkenalkan tahun lalu. Kemudian ada juga Hyundai Palisade, Santa Fe, dan juga Staria. Tadi kan kita berbicara masalah
Betul. Boleh diperjelaskan nggak Pak, itu keunggulannya itu apa? Keunggulannya tuh cukup banyak ya. Dia salah satunya interior itu sangat luas. Jadi untuk bagi mereka yang ingin membawa keluarga itu juga dapat dipenuhi juga di situ. Untuk keseharian juga itu sangat nyaman. Kemudian dari segi fitur teknologi terdepan sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Itu adalah sistem keamanan aktif dari Hyundai. Jadi membantu pengendara untuk tetap berkendara dengan aman. Dan juga dari sisi driving range EV ini kita untuk yang standar range-nya itu up to 384 km dan untuk long range-nya itu up to 481 km. Kemudian ada juga satu fitur yang cukup menarik yaitu vehicle to load, di mana mobil Ioniq 5 ini dapat menjadi sumber listrik untuk ya misalnya ketika ada kegiatan camping, mau memasang perangkat seperti coffee machine, bahkan nanti bisa dilihat juga itu juga kita bisa mentenagai treadmill, itu bisa mampu. Jadi banyak itu bisa jadi sumber listrik sendiri. Apa aja Pak yang sudah dipasarkan di Indonesia dan produk apa aja yang akan dipasarkan nantinya? Kalau yang sudah tersedia di Indonesia tadi kita mulai lini produk EV kami yang terbaru Ioniq 5, kemudian ada juga Kona Electric, and then Ioniq Electric, dan juga Hyundai Creta, kemudian Palisade, Santa Fe, dan juga premium MPV kami Staria. Kalau untuk kedepannya itu mungkin nanti tunggu kabar gembira dari kami selanjutnya. Pokoknya tahun ini akan menarik, banyak inovasi-inovasi terkini yang akan kami perkenalkan di Indonesia. Bagaimana Anda melihat demand EV di Indonesia? Demand EV itu sambutannya cukup baik. Ini juga kami berhasil di tahun 2021, kami berhasil membukukan itu berdasarkan data Gaikindo untuk data retail sales mobil listrik kami di kategori BEV. Kami berhasil meraih hingga 87,3% market share dari penjualan retail. Itu jadi kita melihat sambutan untuk EV, baik keseluruhan maupun dari Hyundai itu sangat baik, di mana awareness dari pelanggan atau konsumen pada umumnya terhadap mobil listrik pun sambutannya sudah sangat baik ya. Terutama kan memang didukung oleh komitmen dari pemerintah juga, baik dari sisi kebijakan maupun infrastruktur, dimanapun kami sudah ready untuk mendukung, fully support untuk perkembangan ekosistem mobil listrik. Apa yang dilakukan Hyundai Motor dalam memperkuat ekosistem EV di Indonesia? Berbagai macam inovasi ya. Pertama dari sisi layanan sendiri, kami itu sudah menyediakan baik dari sisi dealer Hyundai maupun bekerja sama dengan strategic partner, kami sudah menyediakan lebih dari 180 fasilitas charging station yang tersebar di Indonesia. Itu baik yang ada di dealer ataupun area perkantoran, perhotelan, dan area restoran pun ada. Kemudian dari sisi produk sendiri, setiap pembelian mobil listrik itu konsumen langsung mendapatkan portable charger dan juga instalasi AC wall charging. Jadi ketika kita berbicara infrastruktur, tidak hanya fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah ataupun fasilitas publik yang dibantu oleh Hyundai, setiap rumah konsumen mobil listrik Hyundai pun sudah menjadi bagian dari infrastruktur dan juga sudah bagian dari ekosistem mobil listrik Indonesia. Dari segi layanan pun kami hadirkan inovasi mobile charging. Jadi itu seperti mobile service tapi fokus untuk mengisi daya kepada mobil listrik konsumen kami yang kira-kira membutuhkan. Dan juga kita ada komitmen juga Hyundai Global ataupun Hyundai Motor bekerja sama dengan LG Energy Solution sedang membangun pabrik sel baterai untuk mobil listrik, di mana itu akan resmi beroperasi nanti di tahun 2024. Nah, kalau dari booth-nya di FSK, di sebelah gua ada mobil listrik juga ya, yaitu Glora E. DFSK Glora E menggunakan baterai berukuran 42 kWh dengan kemampuan jarak tempuh hingga 300 km berdasarkan NEDC, New European Driving Cycle. Pengisian daya baterai hanya membutuhkan 80 menit dari 20% hingga 80% dengan menggunakan fast charging. Oke, yang pertama kita ada di booth-nya Mitsubishi Motor. Mitsubishi Motor juga nggak kalah menariknya ya. Mitsubishi Motor juga memperkenalkan kendaraan listriknya, yaitu Minicab Mi EV. Wah, kita bisa lihat ya di sini.
Mitsubishi Motors juga hadir meramaikan dengan menampilkan minicab Mi-EV sebagai unjuk teknologi electric vehicle dari Mitsubishi Motors. Minicab Mi-EV telah terbukti keandalannya di Jepang sebagai kendaraan operasional perusahaan logistik. Saat ini sedang dalam tahap studi di Indonesia. Wuling GS EV merupakan kendaraan listrik yang mengusung bentuk dan ukuran kompak, namun menghadirkan kenyamanan kabin yang lega. Mobil ini tersedia dalam dua pilihan konfigurasi bangku, yakni 2-seater ataupun 4-seater. Tesla memamerkan Tesla Model S dan X. Tipe S tersedia dalam 4 varian dan memiliki 5 tempat duduk dengan dimensi panjang 4.978 mm, lebar 1.850 mm, serta jarak roda 2.959 mm. Sumber penyimpanan dayanya mengandalkan baterai lithium-ion dan terhubung ke motor listrik dengan kekuatan 1.100 daya kuda. Sekali cas, mobil bisa menempuh jarak lebih dari 800 km. Tesla tipe X merupakan mobil SUV listrik dengan sistem buka pintu mirip sayap camar. Model ini memiliki baterai 75 kWh yang dapat dipakai untuk menempuh jarak 380 km. Nah, itu dia tadi kita udah lihat ya, berbagai macam jenis kendaraan listrik dari berbagai merek pastinya. Kita tunggu aja inovasi-inovasi apa lagi yang akan dikeluarkan oleh mereka ya pastinya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dari Indonesia International Motor Show 2022. Sampai jumpa.